Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maharatu Madina dengan NIM 200401110210 dari kelas Psikologi Klinis B dengan dosen pengampu Ibu Dr. Iin Tri Rahayu MSI PSI. Di sini saya akan membahas sedikit tentang gangguan ADHD. Tapi sebelum itu, saya juga akan membahas sedikit tentang apa itu gangguan mental. Saya akan membahas tentang ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder, dengan nama lain gangguan hiperkinetik dan gangguan tingkah laku yang menyerang pada anak. Sebelum memasuki pembahasan ADHD, saya akan membahas sedikit tentang gangguan jiwa dan pemahamannya. Pengertian mental menurut para ahli adalah keadaan ketika seseorang mengalami kesulitan mengenai persepsi tentang kehidupan, hubungan dengan orang lain, dan sikapnya terhadap dirinya sendiri. Gangguan jiwa atau mental illness adalah kesulitan yang harus dihadapi oleh seseorang karena hubungannya dengan orang lain dan kesulitan karena persepsinya terhadap kehidupan dan sikapnya terhadap diri sendiri. Menurut American Psychiatric Association tahun 1994, gangguan mental adalah gejala atau pola dari tingkah laku psikologi yang tampak secara klinis yang terjadi pada seseorang dan berhubungan dengan keadaan distress atau gejala yang menyakitkan atau ketidakmampuan yang meningkatkan risiko terhadap kematian, nyeri, ketidakmampuan atau kehilangan kebebasan yang penting dan tidak jarang respon yang dapat diterima pada kondisi tertentu. Para ahli psikologi berbeda pendapat tentang sebab-sebab terjadinya gangguan jiwa. Menurut pendapat Sigmund Freud dalam Maslin 2002, gangguan jiwa terjadi karena tidak dapat dimainkannya tuntutan ID atau dorongan instinktif yang sifatnya seksual dengan tuntutan superego. Orang yang mengalami mental illness terbagi dalam beberapa kategori. Yang pertama yaitu kategori kondisi seseorang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan kualitas hidup. Hal itu termasuk kategori orang dengan masalah kejiwaan atau ODMK. Lalu kategori yang kedua itu ada kondisi seseorang yang mengalami gangguan berupa pikiran, perilaku, perasaan, serta termanifestasi dalam sekumpulan perubahan makna dan menghambat dan juga dapat menimbulkan penderitaan. Itu termasuk dalam kategori orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Baik, di slide selanjutnya kita membahas tentang pengertian ADHD. ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder adalah gangguan jangka panjang yang menyerang anak-anak yang ditandai dengan perilaku impulsif, hiperaktif, dan kurangnya perhatian. Gangguan hiperkinetik dan tingkah laku adalah gangguan anak yang timbul pada masa perkembangan dini atau sekitar sebelum berusia 7 tahun dengan ciri utama tidak mampu memusatkan perhatian, hiperaktif, dan impulsif. Meskipun ADHD ini umumnya menyerang pada masa kanak-kanak, gejala yang ditimbulkan itu dapat menetap hingga masa remaja dan dewasa. ADHD memiliki 3 subtipe, yaitu pertama ada dominan hiperaktif impulsif, yang kedua ada dominan inatentif, yang ketiga ada kombinasi antara hiperaktif, impulsif, dan inatentif. Dominan hiperaktif impulsif pada tipe ini pengidap umumnya memiliki masalah hiperaktivitas dan perilaku impulsif. Gejalanya ini meliputi selalu tampak bersemangat, berbicara berlebihan, sulit dalam menunggu giliran, menghentakkan tangan atau kaki, selalu gelisah, sulit untuk bersantai, sering mengganggu orang lain, dan selalu memberi jawaban sebelum pertanyaan diselesaikan. Yang kedua ada dominan inatentif. Pada tipe ini pengidap umumnya memiliki gejala tidak dapat memperhatikan dengan baik. Contoh gejalanya yaitu pelupa,
tidak menghiraukan lawan bicara, tidak mengikuti petunjuk, mudah teralihkan, kehilangan fokus, memiliki masalah dengan keteraturan, serta menghindari tugas yang membutuhkan perhatian yang panjang. Dan ada yang ketiga, kombinasi hiperaktif, impulsif, dan inatentif. Pada tipe ini pengidap mengalami gejala hiperaktif, impulsif, dan tidak dapat memperhatikan dengan baik. Di antaranya gejala impulsif, yaitu ditandai dengan perilaku berisiko tanpa memikirkan konsekuensi dari tindakannya. Nah, salah satu metode terapi dari mengatasi ADHD ini ada Alderian Play Therapy. Apa itu Alderian Play Therapy? Yaitu adalah terapi bermain yang digunakan untuk menangani permasalahan anak-anak yang menunjukkan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan dari anak-anak yang menerima intervensi. Hidayat tahun 2015 menjelaskan bahwa proses bimbingan pada anak ADHD yang selama ini menggunakan pendekatan terapi perilaku dilakukan secara berulang-ulang sampai anak berespon sendiri tanpa bantuan. Nah, respon anak itu selanjutnya akan dicatat dan dievaluasi sesuai dengan kondisi objektif anak. Secara khusus, integrasi ABC dengan terapi bermain Alderian memberikan peluang untuk merangkul kebutuhan anak, keterlibatan orang tua, dukungan sebaya, dan juga konseling. Alderian Play Therapy ini memiliki 4 tahapan penting, yaitu tahap pertama ada proses konseling. Yang dimaksud proses konseling adalah hubungan yang dapat dimulai dengan urutan kegiatan konseling dengan kegiatan paling menantang dan maju lebih menantang lagi. Dan dalam pendekatan ini, konselor kesehatan mental memulai sesi dengan melibatkan anak-anak dalam kegiatan yang dianggap permintaan yang rendah, sehingga klien mengalami hubungan konseling yang menyenangkan dan menenangkan dengan tantangan fisik, emosional, dan mental minimal. Kita sebagai konselor melacak perilaku dan menyatakan kembali mereka menunjukkan kepada anak-anak bahwa perasaan, perilaku, dan juga upaya komunikasi. Tahap kedua dapat dimulai ketika anak-anak dan konselor kesehatan mental telah mengembangkan dan membangun hubungan akrab. Terapi bermain Adlerian ini berfokus pada 4 tujuan dan perilaku, yaitu perhatian, tenaga, balas dendam, dan ketidakmampuan. Pada tahap ketiga, konselor kesehatan mental dan anak-anak mengeksplorasi hipotesis tentang pikiran anak-anak, perilaku, sikap, persepsi, dan hubungan konseling. Tujuannya adalah untuk anak-anak dan keluarga mereka mendapatkan wawasan dalam gaya hidup mereka yang akan menyebabkan kognitif, perilaku, sikap, persepsi, dan relasional pergeseran selama fase akhir dari terapi bermain. Dan tahap keempat, konselor dapat membantu anak-anak dan orang tua untuk belajar dan berlatih pola interaksi yang baru untuk mengkonsolidasikan perubahan kognisi, sikap, dan persepsi. Dan juga untuk menggeneralisasi perubahan ke dalam situasi dan hubungan. Kottman dan Worlick memulai proses pemecahan masalah dengan meminta anak untuk langsung menyatakan masalah. Setelah anak menyatakan masalah, mengungkapkan masalah mereka, konselor akan mengeksplorasi dengan cara anak mungkin untuk memecahkan masalah yang dirasakan. Dan anak-anak ini harus didorong untuk memilih solusi yang mereka ingin lakukan atau mengeksplorasi pilihan. Membangun pola komunikasi yang lebih efektif memungkinkan orang tua untuk secara jelas mengungkapkan kebutuhan dan keinginan mereka untuk anak-anak mereka. Nah, melalui proses ini, anak-anak dan orang tua mencapai wawasan tentang bagaimana perilaku mereka mempengaruhi rasa memiliki dan signifikansi.
agar anak-anak untuk lebih memahami perilaku mereka dan bagaimana mereka mempengaruhi hubungan interpersonal mereka. Konselor juga didorong untuk memberikan kesempatan bagi orang tua untuk menyelami dunia anak-anak yang terkena ADHD. Anak-anak dengan ADHD dapat mengambil manfaat dari struktur pertanyaan dan pengulangan proses ini untuk beberapa masalah dan di beberapa lingkungan tertentu. Penggunaan obat ADHD dalam jangka waktu panjang itu nantinya akan berdampak pada anak-anak, sehingga alternatif lainnya untuk menangani anak ADHD selain menggunakan obat-obatan juga bisa menggunakan pendekatan konseling, yaitu Adlerian Play Therapy ini. Nah, Adlerian Play Therapy ini mencakup kombinasi dari komponen yang diperlukan untuk lebih efektif dalam mengobati ADHD dan berbagai keterampilan kognitif juga menambah kemampuan dalam dunia luar dan menemukan unsur-unsur juga stimulus dari lingkungannya. Anak-anak juga dilatih untuk belajar peran dan memahami peran orang lain, mengidentifikasi budaya, bahasa, dan juga nilai anak ADHD sendiri. Sekian pemaparan materi dari saya. Bila terdapat salah kata, mohon maaf dan kritiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.